Perkenalkan, nama saya Mandita Purnamasari dari Universitas STKIP PGRI Bandar Lampung. Saya dari Prodi PGSD 2B NPM 21160070. Di sini saya akan memenuhi tugas presentasi dari Bapak Mr. Muhammad Ridwan Arif, dan materinya itu present perfect. Nah, baik, akan saya mulai. Present perfect yaitu kita gunakan untuk menunjukkan hubungan antara masa sekarang dan juga masa lampau. Kejadian atau waktu tindakannya yaitu sebelum sekarang, akan tetapi tidak spesifik dan kita seringkali lebih tertarik dengan hasil maupun akibatnya daripada dengan tindakan itu sendiri. Nah, jadi pengertian dari tense adalah salah satu kata kerja yang menggunakan adanya sebuah kegiatan yang terjadi pada masa lampau, akan tetapi lebih berlanjut hingga sekarang. Tense yang satu ini terbagi atas gabungan atau present di masa ini dan juga sebuah aspek perfect sebelum satu spesifik waktu pada masa lampau. Selain itu, tense juga bisa digunakan untuk menggambarkan adanya sebuah peristiwa yang diawali serta berakhir pada masa lampau. Rumusnya yaitu tense ini dibentuk dengan adanya auxiliary verb, have atau has, serta past participle atau verb 3. Dalam hal ini, have berpasangan dengan subjek I, we, you, they, sementara has dipakai untuk subjek he, she, serta it. Dalam kalimat present perfect tense, keterangan waktu yang sering dipakai yaitu for dan since. Pada for digunakan untuk menunjukkan beberapa lama periode waktu yang berlangsung. Sedangkan since digunakan dalam menunjukkan kapan suatu periode waktu dimulai. Jenis-jenisnya yaitu present perfect tense dapat kita bedakan menjadi dua jenis, di antaranya seperti tense verb, tense verbal atau menggunakan kata kerja, dan juga tense nominal yakni menjelaskan orang, objek, benda, atau abstraksi. Berikut ini perbedaan dari kedua jenis tersebut. Yang pertama, present perfect tense verbal ini adalah sebuah tenses yang digunakan dalam menjelaskan suatu perbuatan atau peristiwa yang telah selesai dikerjakan. Akan tetapi, dalam hal ini tidak ditindak beratkan pada keterangan waktu yang memiliki. Selain itu, present perfect tense juga dapat digunakan untuk menceritakan suatu pengalaman hidup serta kegiatan atau yang telah dikerjakan atau telah terjadi di masa lampau dan lebih berlangsung hingga saat ini. Beberapa rumus dari present perfect tense verbal adalah: beberapa rumusnya yaitu present perfect tense affirmative atau positif, subject plus auxiliary verb have atau has plus past participle verb 3. Seperti contoh yang sudah saya buat yaitu past perfect tense verbal. Present perfect tense affirmative atau pasif plus subject plus auxiliary verb atau have atau has yang dapat digunakan yaitu plus past perfect participle verbal 3. Adapun contohnya yaitu
Contohnya, I have written an application letter this morning. Itu aku sudah menulis surat lamaran pagi ini. Ini untuk yang positifnya, dan yang negatifnya yaitu subject plus auxiliary verb atau have atau has plus not dan tambah not karena ada kata negatifnya, plus past participle verb 3. Contohnya, I have not, dan itu ada di tengah-tengahnya, itu written an application letter, yaitu artinya aku belum menulis surat lamaran. Dan untuk kalimat tanyanya, rumusnya auxiliary verb atau have atau has plus subject plus past participle verb 3. Contohnya itu, have I written an application letter this morning? Artinya, sudahkah aku menulis surat lamaran pagi ini? Nah, untuk yang keduanya itu present perfect tense nominal. Present perfect tense nominal merupakan tense yang tidak dapat menggunakan kata kerja, akan tetapi menggunakan kata benda, kata sifat, dan juga kata keterangan. Rumusnya yaitu, rumus dan contoh yang sudah saya buat yaitu plus es plus subject plus have atau has plus been plus adjective atau noun atau adverb plus for atau since. Contohnya, she has been here since 9 o'clock. Artinya, aku sudah ada di sini sejak pukul 8. Ini untuk yang positifnya, dan yang negatifnya yaitu subject plus have atau has plus not plus been plus adjective atau noun atau adverb plus for atau since. Contohnya, she has not been gone for the house. Artinya, dia belum ada di sini sejak jam 8. Yang kata negatifnya, kata tanyanya yaitu have atau has plus subject plus been plus adjective atau noun atau adverb plus for atau since. Contohnya, has she been here since 9 o'clock? Artinya, sudahkah dia di sini sejak pukul 8? Itulah hasil tugas yang saya buat. Semoga bisa dipahami, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.